Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, datang di acara podcast kewirausahaan HMT Unsud Kabinet Reparasi periode 2023-2024. Nah, sebelumnya, perkenalkan, saya Nabila Syahla selaku moderator yang akan menemani teman-teman semua dalam acara podcast kewirausahaan pada hari ini. Nah, pada podcast hari ini, kita akan membahas mengenai kewirausahaan yang mungkin bakal relate dan bakal relevan gitu sama teman-teman mahasiswa yang akan mulai buka usaha atau sedang mau menjalani usaha. Nah, mungkin teman-teman dari mahasiswa ini udah penasaran banget kan, apa sih yang bakal kita bahas nih di podcast kali ini gitu. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengangkat suatu topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana sih mendapatkan modal untuk memulai bisnis. Nah, dengan kata modal, modal itu pasti itu penting banget dalam membuat suatu usaha gitu. Tanpa modal, usaha pasti nggak jalan. Nah, kemudian dalam membahas topik ini tentu saja saya akan ditemani seorang narasumber yang keren, kompeten, dan tentu aja berpengalaman gitu di bidang kewirausahaan ini. Nah, langsung aja, narasumber kita kali ini tuh adalah seorang mahasiswa kedokteran. Tentu kalian kaget banget kan? Kayak kita udah rahasia umum banget, kayak kedokteran pasti udah sibuk banget, terus banyak ujiannya mungkin ya Kak ya. Nah, langsung aja untuk aku bersama Kak Titi yang akan menemani kita sampai selesai di acara podcast kewirausahaan hari ini. Selamat datang Kak Titi. halo Kak, selamat malam. Oke, sebelumnya makasih banget ya Kak udah mau menemani kita di acara ini dan udah meluangkan waktunya untuk ngisi acara ini. Mungkin biar makin tahu nih, biar bisa kenal lebih dekat lagi sama Kak Titi, mungkin Kak Titi bisa memperkenalkan diri lebih detail gitu Kak. Silakan Kak. Oke, makasih banyak Kak Bella. Sebelumnya perkenalkan nama saya Titi Syarifatul Istiqomah, boleh dipanggil Titi. Saya sesuai yang Kak Bella sudah sebutkan tadi, saya merupakan mahasiswa aktif kedokteran umum angkatan 2022. Ya, segitu aja Kak kenalannya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topiknya, ke inti pembicaraan, mungkin aku akan membacakan CV dari Kak Titi terlebih dahulu ya Kak. Kak Titi Syarifatul Istiqomah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Untuk pengalaman dari Kak Titi, di pengalaman organisasi menjadi bendahara OSIS SMPN 1 Aji Barang tahun 2018 sampai 2019, menjadi juang pramuka ambalan Garuda Shima dari tahun 2019 sampai sekarang, menjadi anggota Koskoda SMN 2 Purwokerto, menjadi anggota CIMSA Universitas Jenderal Sudirman. Lalu ada achievement record, tahun 2021 Kak Titi mendapatkan medali perak Olimpiade Kedokteran Dasar bidang biologi. Lalu untuk pengalaman berpanitia, di tahun 2021, Divisi Kegiatan Pelantikan Bantara Ambalan Garuda Shima, lalu Divisi Kegiatan HUT Ambalan Garuda Shima, Divisi Humas Sinkostan. Lalu dari tahun 2022 sampai sekarang, Kakak Asuh Medical Expo 2022, Bendahara ke-8 Suprema 2023, Divisi Acara Prostat Acute 2023, Divisi Humas MCD 2023, dan VPO CIMSA Regional Meeting Region 6. Oke, sekian dari CV Kak Titi. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman pasti udah nungguin banget nih. Apa sih yang bakal kita bahas gitu. Nah, mungkin sebelum masuk ke dalam topik yang kita ulas, aku pengen nanya dulu nih sama Kak Titi gitu. Kayak mahasiswa kedokteran tuh kan pasti sibuk banget ya Kak. Banyak banget struggle-nya gitu Kak. Padatnya pasti padat banget jadwalnya ya Kak. Nah, Iya, di betul. iya, nah di tengah jadwal padatnya kuliah Kakak gitu, apa sih yang apa kepikiran gitu Kak buat buka usaha gitu? Apa sih alasan terbesar Kakak buat memulai suatu usaha gitu di kala masih jadi mahasiswa? Oke, terima kasih izin jawab ya Kak. Sebelumnya saya tuh buka usaha bukan saat jadi mahasiswa gitu Kak. Jadi sebelum jadi mahasiswa saya sudah sedikit-sedikit mulai belajar. Tepatnya itu saat masih menjadi pelajar SMA gitu Kak. Kelas 11 pas masa pandemi itu. Nah kan gabut gabut gitu ya di rumah ngapain gitu. Akhirnya
kepikiran kalau buka usaha gimana ya? Awalnya bukan iseng, bukan buka usaha yang niat buka usaha gitu Kak. Awalnya iseng-iseng kayak bikin ini deh kayak lucu, terus kasih ke temen gitu Kak. Jadi bukan pure dari awal masuk jadi mahasiswa, terus buka usaha enggak, karena sudah dari SMA gitu Kak. Berarti udah merintis usahanya itu dari kakak duduk di SMA kelas 11 ya, Kak? Iya Kak, betul. Nah, tadi kan kakak udah ngasih tau nih, Kak, alasan kakak buat mulai usahanya apa gitu. Mungkin aku pengen tahu dong, Kak, tujuan kakak buat buka usaha ini tuh apa? Oke, awalnya kan kayak yang tadi tak sebutin ya Kak, awalnya tuh kayak iseng-iseng aja, terus lama-lama, wah ini bisa berpotensi juga ya, lumayan juga kalau misal diseriusin, terus alhamdulillahnya saya masuk ke Fakultas Kedokteran. Terus kalau misal dipikir ke jenjang yang lebih lanjut lagi, kan nantinya akan menjadi seorang dokter, dan seorang dokter itu pasti bukan kehidupannya itu bukan mencari uang dari pasien gitu loh, Kak. Jadi saya berpikir kalau misalnya pasien kan kita berniat untuk membantu gitu, Kak. Pure untuk membantu, untuk bisa sembuh kembali. Nah, gimana caranya saya mendapatkan pendapatan yang bukan dari pasien gitu, Kak. Jadi saya berpikir kayak, oh mungkin buka usaha bisa menjadi jalan lain gitu, Kak. Jalan yang lebih baik daripada saya harus meminta-minta uang ataupun memungut uang dari pasien gitu. Jadi saya punya planning lain untuk kehidupan selanjutnya, pendapatannya bukan dari pasien gitu, tapi dari usaha yang saya punya sendiri gitu. Oh, sangat keren ya, Kak ya. Berarti untuk usaha ini kayak buat sampingan nanti kayak gitu ya, Kak. Jadi Iya, nggak cuma jadi dokter aja, nanti juga bisa punya sampingan gitu ya, Kak. betul. Nah, mungkin aku mau nanya juga nih, kan dari SMA ke kuliah itu pasti kesibukannya berbeda ya, Kak. Kayak Betul. apalagi kuliah kedokteran kita butuh adaptasi lagi gitu kan ya, Kak ya. Iya. Nah, untuk cara bagi waktunya dari kakak sendiri tuh gimana, Kak? Terus juga kayak sistemnya itu, kan kakak merintis tuh udah lumayan lama berarti ya, Kak? Udah Iya. beberapa tahun gitu ya. Nah, itu kakak ngurus sendiri atau saat ini ada yang ngebantu? Oke, mau jawab dari awal buka usaha itu masih sendiri Kak, masih sendiri jadi belanja bahannya sendiri, kayak brainstorming ide buat produknya juga sendiri, dari photoshoot bikin produknya, bahkan sampai antar ke konsumen, ke customer tuh sendiri juga gitu. Terus sekarang alhamdulillah udah ada partner satu orang. Satu orang itu mulai ada dari tahun ini, dari awal tahun kira-kira awal Februari kalau nggak salah. Jadi selama dari awal buka sampai tahun ini sebelum Februari itu sendiri dikerjain sendiri dari semuanya gitu Kak. Terus cara bagi waktunya mungkin kan beda banget ya dari SMA ke kuliah. Mungkin kalau kuliah biasa masih punya waktu karena nggak tiap hari juga berangkat kuliah. Tapi kalau kedokteran itu karena sistemnya beda. Sistemnya kan pakai blok. Jadi tiap hari berangkat dari pagi sampai sore. Itu kenapa em, aku pilih buat rekrut orang, buat nemenin, buat tetap mertahanin usaha aku sendiri itu Kak. Terus sebenarnya pikiran buat rekrut nggak ya itu benar-benar campur aduk banget gitu. Itu butuh pertimbangan yang lama sekali. Terus cara bagi waktunya kalau dari SMA kan saya ngekos. Itu caranya kalau misal pas lagi di kosan, semua bahan-bahannya ataupun produknya itu saya bawa di kos, Kak. Jadi bikin pun di situ, nanti diantar juga. Emang lebih susah ya, struggle-nya lebih banyak juga. Kalau misalnya kan target market saya itu kebanyakan di tempat tinggal saya Kak, bukan di kos gitu. Jadi harus bolak-balik dari Purwokerto ke Aji Barang gitu. Bisa juga sebaliknya kalau misalnya lagi di Aji Barang bikinnya, kalau ada yang beli di Purwokerto, antar juga gitu kayak bolak-balik gitu Kak. Terus mungkin kalau dulu masih sendiri ya kayak soalnya buat bangun usaha, buat bangun nama, buat dikenal orang, jadi harus door to door, harus saya terlangsung ke customer biar kenal juga. Ini loh usaha saya gitu, saya yang punya gitu. Tapi kalau misal sekarang, alhamdulillahnya udah ada kayak partner yang buat antar-antar produknya gitu, jadi bisa pakai Grab yang langganan, bisa juga pakai
orang-orang yang udah dikenal gitu. Nantinya ongkirnya juga lebih murah kayak gitu. Bisa memudahkan customer juga. Oke, jujur aku speechless banget kayak oh my god kakak multitasking banget gitu. Nah mungkin tadi kan kayak kita cuma tanya-tanya seputaran gimana sih cara kakak ngatur waktunya, cara nge-handle usahanya gimana, tujuan dan alasannya tuh kayak apa gitu. Nah aku mau nanya lagi nih kak, kayak tanpa kita sadarin gitu ya kayak kakak kan kita nih belum tahu nih usaha kakak nih apa gitu. Dan tadi kita ngomongin secara garis besar ya gitu, tapi kita nggak tahu nih usaha kakak apa gitu. Mungkin kakak bisa menjelaskan gambaran dari usaha kakak itu seperti apa gitu kak. Boleh banget. Em, Kasih clue nih ya. Kasih clue. Clue-nya adalah mahasiswa apapun eventnya pasti ada barang itu. Boleh Kak ditebak Aku tahu apa ya? jawabannya. Apa nih? Bunga. Iya, betul. Jadi usaha aku yang sekarang punya ini di bidang floris, Kak. Floris kalau misalnya belum tahu itu bunga-bunga, tukang bunga gitu. Tapi awalnya bukan bunga, Kak. Awal usaha yang aku punya ini awalnya hijab. Jadi namanya ya, jadi kenalan dulu usaha aku ini namanya Bouquet Veil. Bouquet itu ya seperti teman-teman yang tahu, buket secara orang familiar tuh buket, karangan bunga gitu. Tapi veil itu hijab. Kenapa buket veil? Karena produk yang pertama saya bikin itu buket hijab gitu, bukan buket bunga. Awalnya karena teman-teman ulang tahun gitu, terus akhirnya bikin apa ya buat temen gitu, ngasih apa kayak ngasih baju atau apapun kan kayak ih udah mainstream nih, aku pengen yang anti mainstream. Wah, ada hijab. Wah, buket lucu nih, dipaduin bikin gitu. Terus akhirnya kayak ih lucu juga ya, terus bikin lagi, dikasih ke temen lagi kayak gitu. Terus lama-lama kayak ada yang nanya, ya aku mau ngasih ini, kasih apa ya, rekomendasi dong kado. Terus aku bilang ini, aku lagi bikin ini loh, tapi aku belum berani buat jual gitu. Terus ada teman yang bilang, ayo jual aja nanti aku beli gitu. Terus akhirnya beraniin diri buat buka usaha gitu. Dari buket hijab lama-lama nambah kayak masa buket hijab doang, akhirnya nambah ke buket snack, buket flowers buket gitu-gitu. Akhirnya ke semuanya nipil belajar buat nambah lagi produknya gitu kan. Jadi buket ya teman-teman. Sumpah menarik banget nih. Aku bahkan baru dengar loh Kak, ada buket yang dalam bentuk hijab gitu. Nah, itu cara Kakak ngerangkainya tuh gimana gitu. Kreatif banget gitu kan. Terus untuk, aku mau nanya yang hijab dulu nih Kak. Untuk yang hijab itu Kakak berarti ngejahit sendiri gitu atau gimana Kak? Iya, ngerjain sendiri. Awalnya kan nggak tahu ya, ini hijab dibentuk kayak gimana. Kok kayak aneh banget. Akhirnya cara kayak nyari-nyari di YouTube gitu-gitu, belajar otodidak. Terus banyak juga orang-orang yang ngira, itu hijab, kok kayak bukan hijab gitu. Soalnya bentuknya kayak bunga gitu, dirangkai seperti bunga. Karena itu buat menarik customer juga ya, ya pintar-pintarnya kita buat membuat produk kita itu menarik kayak gitu sampai orang pun nggak tahu kalau itu hijab gitu. Buat belajarnya cari di YouTube gitu-gitu banyak. Oke, berarti sampai sekarang untuk buket hijab itu masih ada ya Kak? Masih Kak. Oh, masih. Oke, mungkin selanjutnya ini aku mau nanya tentang modal gitu Kak, yang berhubungan sama tema kita kali ini gitu. Nah, dalam membangun usaha atau bisnis gitu, pasti kan dasarnya banget itu tuh modal gitu. Nggak ada modal ya bisnis nggak jalan, usaha nggak jalan gitu kan ya Kak ya. Nah, boleh nggak nih Kakak jelasin gitu, modal awal yang Kakak pakai buat ngebangun usaha itu seperti apa sistemnya gitu Kak? Oke, boleh banget. Pasti ini relate banget ke semua orang, bahkan dari pelajar sampai mahasiswa sampai lulus pun bingung. Aku mau buka usaha, modalnya dari mana ya? Gitu. Nah, karena kita masih pelajar, masih mahasiswa, pasti kepemilikan uang itu sedikit minim gitu kan. Terus keinginan untuk buka usaha pasti modalnya itu nggak sedikit. Gimana caranya buat kita mulai usaha? Em, se- Melihat dari pengalaman saya sendiri, modal usaha itu sebenarnya nggak harus gede, tapi dari niat kita gitu. Dulu saya mulai itu dari modal sendiri karena misal kayak
disanguin gitu kayak uang jajan ditabung dikit. Kan seperti yang saya bilang tadi, bikinnya itu hijab buket. Awalnya bikinnya itu dari hijab yang saya punya tapi yang belum dipakai gitu Kak. Ini belum dipakai terus bahannya kan nggak punya ya pastinya. Itu beli tapi kayak cuma beberapa item aja, beberapa piece aja. Itu kayak mulai dibikin terus kalau misalnya ih ini kurang bagus percobaan pertama nih terus coba bikin kedua kali sampai ngerasa ih ini udah bagus ini udah layak buat dipromosiin terus abis itu difoto gitu kalau misalnya belum kayak cocok ih belum pas rubah lagi kayak ulang lagi bikin ulang lagi baru difoto terus kalau udah diedit dikit kalau udah bagus ya langsung diposting aja kayak gitu terus kalau misalnya ya aku belum punya modal lagi nih buat beli produk lagi buat beli bahan-bahan yang produk baru lagi ya boleh yang produk awal itu diubah lagi buat jadi model yang lain kayak gitu kalau misalnya kita modalnya minim banget tapi kalau misalnya itu satu produk tuh udah ada yang beli kan kayak kita punya pendapatan lain. Itu bisa buat beli bahan yang lain juga. Tapi kalau misal dari pengalaman saya dulu, kan yang beli emang nggak langsung ya, nggak langsung terkenal, nggak langsung beli banyak. Yang beli yang kenal banyak gitu. Jadinya bisa minta dari orang tua juga. Kayak bukan ngajuin proposal ya, kayak bilang aja, Bapak, Ibu, em, saya berniat untuk buka usaha ini gitu. Terus kayak tolong dong dibantu gitu, butuhnya segini. Kayak sedikit-sedikit aja, kayak misal bilang dulu, ngeyakinin kalau kita tuh niat, kita tuh konsisten mau buka usaha itu. Terus orang tua juga alhamdulillah ngedukung. Akhirnya kayak sedikit-sedikit ngasih. Terus abis itu kalau udah ada wujud baliknya kasih tahu ini loh udah kayak gini perkembangan usahaku gitu terus kayak udah dikenal segini banyak pengikutnya kayak gitu terus kalau misalnya udah ada modal baliknya dikasih ke orang tua kayak gitu Kak jadi modal pribadi dan dari orang tua juga. Oke, oke. Nah, untuk modalnya itu kakak dipatokin gitu nggak kak? Misalnya biayanya berapa gitu atau kayak modelnya sistem PO gitu kak? Jadi ada PO masuk terus baru diproses gitu kak atau gimana kak? Hmm. Kalau misalnya sekarang itu masih kayak PO gitu Kak. Sebenarnya bukan PO yang jauh-jauh hari banget. Bisa kayak Hamin 1, Hamin 2, bisa juga yang langsung gitu. Kalau yang langsung biasanya yang udah ready stock gitu, bisa langsung pilih ke home store datang langsung. Bisa juga kayak di foto terus dikirim mau yang mana Kak gitu. Itu bisa langsung diambil hari H. Tapi kalau misalnya kayak fresh flowers kan belum ready setiap saat. Jadi minimal ya Hamin 1 itu bilang gitu bisa juga Hamin 2 gitu-gitu. Terus kayak sistemnya itu dikasih format format gitu Kak. Dikasih form nanti diisi, habis itu kalau udah ngisi lengkap baru masuk ke antrian pesanan kayak gitu. Terus buat pembayarannya tuh gimana? Buat kayak misal, ih aku belum bayar gimana nih udah diproses belum? Biasanya kalau aku bisa langsung diproses dulu karena dari Buka sendiri tuh percaya kalau customernya itu eh, pasti bertanggung jawab kayak gitu. Kayak alhamdulillahnya nggak ada yang kayak pesen terus cancel kak gitu. Alhamdulillahnya nggak ada. Kalaupun ada pasti kayak satu dua doang gitu kak. Alhamdulillah. Mungkin ke depannya kalau misal melihat dari floris-floris lain juga kayak pesen harus bayar dulu langsung gitu. Mungkin nantinya akan seperti itu. Tapi karena usaha saya masih kayak targetnya masih menengah ke bawah dan masih merintis juga, jadi kayak membantu untuk customer itu bisa menjangkau em, yang mereka inginkan kayak gitu. Jadi kita ngasih fasilitas kalau kita tuh kalian semua tuh bisa dapat produk dari kita kayak gitu kan. Berarti sistem pembayarannya itu pelunasannya itu pas udah ada bentuk barangnya ya kak? Iya, seringnya kayak gitu Kak. Tapi banyak juga yang kayak inisiatif sendiri kayak aku mau bayar sekalian Kak gitu. Itu banyak juga gitu. Berarti nggak mewajibkan untuk DP dulu gitu, baru nanti diproses barangnya gitu. Untuk saat ini belum ada sistem kayak gitu sih Kak. Yaitu karena biar dikenal dulu gitu Kak. Oke. Nah, tadi kan dari modal pribadi sama modal dari orang tua ya, Kak. Nah, mungkin Kakak bisa ngejelasin
keuntungan gitu sama kekurangan kalau misalnya kita pakai modal sendiri gitu kan dibanding dengan dari misalnya kita buka usaha partner atau dapat ngajuin proposal gitu Kak. Oke, kalau misalnya dari modal sendiri, kan bisa kita atur sendiri nih, misal kayak, ih, kita punya budget sekian, berarti harus bisa ngolah nih. Aku berarti harus beli barang ini segini, barang ini segini biar cukup. Tapi kekurangannya yaitu kalau misalnya modalnya kan pas-pasan, berarti nggak bisa buat stok ataupun inventaris yang banyak gitu. Jadi harus belinya berkala dan nggak bisa langsung banyak gitu. Tetapi kalau misalnya keuntungannya, jadi kita nggak punya beban Kak, kita nggak punya kayak, ya aku punya utang ke si A, aku punya utang ke suatu usaha B gitu kan kayak usahanya tuh kayak nggak merasa plong, nggak merasa lega gitu. Soalnya itu masih uang pinjaman orang kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa juga pakai partner kayak gitu. Nantinya mungkin ya, insya Allah semoga ada partner yang mau bergabung kayak gitu. Itu bagus juga. Keuntungannya pasti dikenal dari dua belah pihak. Misal Buketfil sama X gitu kan. Berarti si followernya X bisa kenal aku, followernya aku bisa kenal si X gitu. Bisa tukaran followers, bisa gabung, bisa tambah juga. Terus modalnya bisa kan bisa barengan juga, bisa tentunya nggak modal sendiri ditambah kan berarti makin banyak, makin bisa stok banyak barang gitu. Tapi kekurangannya yaitu kalau misalnya gagal terus kalau misalnya nggak bisa balikin kan berarti kayak kita punya tanggung jawab lebih buat balikin ke mereka kayak gitu Kak. Oke. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman kakak gitu ya, berarti em, mending kita tuh pakai modal, kalau misalnya ada modal pribadi, kita gunakan modal pribadi, karena tanggung jawab itu lebih sedikit ya hitungannya dibanding kita eh, berpartner atau ngajuin proposal gitu. Nah, untuk saat ini gitu, Kak, aku boleh tahu nggak, kakak udah ada tawaran masuk dari investor gitu nggak, Kak? Kayak mereka misalnya mau ngasih modal atau buat usaha kakak gitu, Kak? Alhamdulillahnya ada dari beberapa misal waktu itu sebenarnya ini ya saya mau ngasih saran juga kayak relasi itu penting penting banget. Kalau misal ada event apapun, coba kita ikutin apapun itu. Kayak selain nambah pengalaman, nambah relasi juga. Dan itu penting banget. Dan itu kayak wow, kayak kalau misalnya kakak tahu juga, saya tuh sering ikut workshop-workshop gitu kak. Dan itu kayak nambah pengalaman, nambah relasi. Dan dari situ pernah saya dapet tawaran yang kayak, wow, ini nggak kayak nggak yakin banget tawarannya apa coba kak? Apa tuh, Kak? Boleh tahu nggak tuh, Kak? Tawarannya buat buka cabang baru offline store buat Wah, dibikinin bangunan kayak padahal itu baru ketemu sekali kak. Kan misal workshopnya siang nih, malamnya ditawarin kalau kak aku yang tadi em, keren banget loh udah punya usaha kayak gini terus kalau misalnya kita collab gimana buka di tempat tinggalnya dia terus kayak ayo buka offline store di sini nanti aku modalin semuanya gitu kayak dari semua offline store-nya gitu nanti pegawainya gampang kakaknya siap bantu aja siap buka buat siap produknya di sini gitu siap buat ngajar gitu gitu ya kayak kayak wow banget gitu terus ini kayak nggak cuma-cuma kan kayak itu tawaran yang menurut aku kayak gede banget. Menurut seorang mahasiswa yang belum punya penghasilan banyak dibikinin bangunan kayak wow banget gitu tapi setelah dipikir lagi kayak em, maaf kak mungkin untuk saat ini saya belum bisa karena waktu itu masih semester 1 juga dan lagi hektik-hektiknya banget kayak belum bisa kak soalnya masih belum bisa adaptasi juga di usaha di kuliah di usaha masih kayak bolak-balik banget apalagi kalau misal buka cabang baru mungkin kayak bisa kewalahan tapi terima kasih banget buat tawarannya mungkin di kemudian tahun ya bisa menjalin hubungan lagi gitu itu yang paling gede banget sih kak collab buat bikin offline store cabang baru di daerah yang mungkin saya belum pernah datangin gitu terus kalau collab-collab lain mungkin ada kayak misal buat jadi ini sponsor kayak gitu sponsor di sekolahan terus buat jadi tampil
dari jadi narasumber juga kayak gitu. Tapi kalau misal collab produk pernah, tapi sesekali ya. Pernah waktu itu collab sama brownies pas hari ibu. Itu lumayan banyak alhamdulillah. Kayak gitu Kak, collab-collabnya masih kecil-kecilan. Oke, tapi keren banget Kak. Keren banget sampai itu berarti buka tokonya di luar kota ya? Iya, dan bahkan belum pernah ke sana kayak nggak tahu. Keren banget. Nah, mungkin di luar tema yang tadi kita bahas mengenai modal dan lain-lain gitu. Aku mau nanya nih, pasti kalau misalnya buka usaha itu pasti ada tantangannya, ada rintangannya lah gitu ya. Nah, tantangan dalam usaha ini apakah dan keuntungannya dalam kakak membuka usaha ini tuh apa kak? Oke, kalau dari kekurangan dulu ya, kekurangan pasti semua usaha ada. Em, Terutama kan fresh flowers ya, fresh kan fresh bisa busuk juga. Kalau misalnya busuk, ya udah nanti itu pasti jadi ruginya kita kayak gitu Kak. Itu yang paling kayak sering kayak gitu. Karena produknya bisa busuk. Terus kekurangannya juga mungkin nggak setiap hari itu pembeliannya stabil. Bisa juga menurun kayak gitu kan karena event-event yang butuh kayak gitu tuh nggak tiap saat stabil kayak gitu. Terus buat kekurangannya juga mungkin kayak kita kan sebagai usaha yang harus kreatif, harus ngikutin tren, harus ngikutin zamannya. Berarti harus bikin kayak konten-konten tiap saat harus ngikutin. Mungkin susahnya karena aku kuliah juga di kedokteran, susah bagi waktu buat bikin konten, yaitu kurangnya mungkin bisa ketinggalan sama teman-teman floris yang lain kayak gitu. Tapi keuntungan buka usaha ya mungkin dari pelajar mahasiswa itu keren banget kalau misal punya usaha. Kayak kita udah bisa manage waktu, bisa manage pikiran, terus kayak keuangan juga itu penting banget. Kayak kita udah bisa berani tampil bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin teman-teman yang lain pun belum punya keberanian untuk itu. Itu keren banget. Mungkin kayak kekurangannya ya sering kesusahan bagi waktu kayak mungkin Purwokerto Aji Barang bolak-balik itu udah capek banget tapi harus dilakuin demi kayak karena itu tujuan kamu itu kayak udah langkah yang kamu tapaki berarti harus kamu selesaikan juga kayak gitu terus kayak sering nggak tidur juga kak apalagi dulu pas masih sendiri belum ada partner terus pas lagi ada event graduation kayak gitu jujur aku sampai nggak tidur mungkin 2 hari itu full soalnya orderan ratusan kayak alhamdulillahnya banyak yang percaya benar-benar dari pagi siang sore malam tuh nyampe nggak tidur tapi alhamdulillah kayak ditemenin sama orang tua di support juga terus ya itu sering nangisnya tapi seneng juga kayak wow keren ya udah sejauh ini melangkahnya kayak gitu terus banyak juga tantangannya kemarin-kemarin banyak banget tantangannya kak dari orang yang ada ngejiplak brand aku kak ada yang ngejiplak kayak itu bahkan tetangga sendiri itu bener kayak sakit hati banget kan ya kayak nggak tahu usahanya rintisnya nangisnya nggak tidurnya itu jiplak brand kan dari Bouquet Veil itu bener-bener kayak Bouquet Veil tapi Bouquet tambahin S terus kayak dikasih underscore gitu-gitu lah pokoknya sakit hati banget padahal itu tetangga sendiri depan rumah kayak kok bisa-bisanya gitu terus kayak dia tuh kayak nyuri foto produk juga gitu Kak. Bukan foto produknya dia asli gitu. Itu tantangan yang semua florist mungkin bisa ngerasain dan aku tanya-tanya juga ya itu sering yang aku rasain juga dari florist lain kayak gitu. Terus ada juga kemarin HP HP usaha aku, HP bisnis aku tuh kemalingan. Rumah aku kemalingan. Konsor aku tuh kacanya dipecah gitu, dijebol, bener dua tuh kosong kayak gitu kan kayak dibukaan kayak gitu terus itu besi kaca tuh udah nggak ada terus pagi-paginya HP aku ternyata hilang kayak gitu aku nggak tahu itu mungkin ya orang yang nggak suka juga sama usaha aku sama pencapaian yang udah dicapai sampai sekarang ya itu mungkin sedikit cobaan yang bisa kayak buat harus semangat lagi kayak gitu buat ngembaliin yang udah ada kayak gitu Kak.
Oke, berarti banyak banget rintangan yang udah dilewatin dari awal sampai sekarang ini ya Kak ya. Oke, mungkin yang terakhir gitu Kak, bisa dong kasih tipsnya gitu atau penyemangat buat teman-teman semua nih yang mungkin masih mikir-mikir maju mundur, usaha nggak ya, atau lagi usaha tapi ngestek di tengah-tengah, bingung gitu. Mungkin bisa Kak dikasih pencerahannya, kasih tips-tipsnya atau penyemangat yang lainnya Kak. Oke, jadi tips dari aku dan kayak gimana ya, buat jangan tapi enggak kan aku lebih kecil ya, lebih muda. Ya saling sharing aja. Mungkin dari yang udah aku jalanin, punya usaha itu sebenarnya nggak susah, nggak gampang, tapi tergantung niat dan tergantung kayak kamu tuh target yang mau dicapai apa. Kalau misalnya kamu udah punya target, itu harus dipegang baik-baik. Kamu tuh harus capai itu. Gimana ya? Mungkin susah buat bagi waktu antara kuliah sama usaha, tapi percaya kalau kamu udah jalanin itu pasti akan worth it banget. Bukan karena uangnya aja, bukan karena kamu punya uang sendiri, tapi kamu juga punya pemikiran yang lebih luas lagi, cara putar putar otak buat kayak aku harus gimana, harus pokoknya berpikir kritis tuh benar-benar diasah banget kalau kamu punya usaha kayak gitu. Mungkin dari kayak saran dari orang tua juga, belajar itu nggak harus nanti belajar usaha tuh nggak harus nanti setelah kuliah, tapi boleh juga disambi. Aku dari SD kan udah diajarin buat buka usaha kayak gitu. Mungkin kayak punya penghasilan sendiri, terus punya percaya diri yang tinggi, berani tampil. Pokoknya nggak usah malu buat buka usaha, nggak usah malu apapun kamu jualan itu, apapun yang kamu punya produknya tuh jangan malu. Percaya kalau produk yang kamu punya itu berkualitas dan kamu tuh berani buat promosiin. Berarti nantinya orang yang lihat pun kayak, wah ini bagus nih, produknya berkualitas nih, kayak gitu. Kalau kamu pede, hasilnya pun akan lebih bagus. Bukan produk aja, dari tampilan kalau misal kamu jalan, kamu bertatap muka sama orang, kalau misal kamu pede, yang dilihat sama orang tuh bagus juga. Tapi kalau misal kamu kayak ih, minder, itu dilihatnya nggak enak juga kayak gitu. Sama aja kayak produk yang kamu punya. Jadi semangat buat buka usaha, jangan ragu, jangan takut kalau kamu nggak punya modal usaha gede. Punya modal usaha dikit pun bisa, asalkan kamu tuh konsisten, kamu tuh percaya kalau kamu bisa. Terus bisa juga kalau kamu nggak bisa berani sendiri, bisa ajak teman kamu buat bisa growing up bareng-bareng. Terus gimana ya? Intinya buka usaha itu nggak harus ngikut-ngikut orang, karena bisa juga itu bukan gimana ya? Bukan keinginan kita, bukan kayak kemampuan kita. Bisa buka usaha sesuai yang kamu pengen, sesuai vibes yang kamu punya. Jadi kalau misal kamu punya vibes kayak girly, kamu bisa juga bawa produk itu tuh sesuai kayak gitu. Jadi kamu bawainnya enak, buat promosiinnya enak kayak gitu. Pilih produk yang kamu suka, percaya diri, stabil, konsisten, dan jangan lupa berdoa, minta restu orang tua. Terus yang paling penting support dari teman-teman, relasi juga diperbanyak. Itu penting banget buat usaha kamu dikenal sama orang banyak kayak gitu. Semangat mahasiswa juga bisa berusaha. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri acaranya gitu ya Kak, mungkin Kak Titi bisa mempromosikan gitu Kak, buat filmnya buat teman-teman yang nonton. Oke, halo teman-teman semua. Mungkin dari kalian belum banyak yang kenal Buketville. Buketville itu usaha florist punya aku yang mungkin ini masih terbilang kecil, masih belajar buat merintis lebih bagus lagi. Buat kalian yang punya event entah itu graduation, birthday party, wedding pun sekarang udah ada, sudah belajar buat produknya ada di Buketville. Ya, entah itu event apapun kalian, buketnya bisa beli di Buketville ya. Tapi tenang, gak cuma buket aja, sekarang udah banyak produk-produk lain. Kayak ini, buket in bottle, bisa jadi lampu tidur, bisa kelap-kelip kayak gitu juga. Terus ada gelang juga, aksesoris sekarang mulai ada produk-produk baru, gift box, entah apapun itu. Pokoknya kalian yang punya keinginan mau ngadu seseorang yang spesial,
beli kado spesialnya juga di Buketville. Oke, Instagramnya @bouquet pakai Q, Bouquetville ya. Makasih, teman. Oke, makasih Kak Titi udah mau Nah, promosiin. Oke, baik. Terima kasih Kak atas bincang-bincangnya. Nggak kerasa banget nih kita udah di penghujung waktu ya. Jujur, Kakak bener-bener inspiratif sama-sama. banget gitu di kalangan anak muda, apalagi mahasiswa gitu kan. Yang apalagi ngerantau, ngekos itu pasti butuh banget biaya tambahan gitu kan ya Kak. Dan bisa banget buat jadi cerminan teman-teman semua nih yang mau mungkin mau mulai usaha atau masih bingung mau buka usaha tapi mulainya dari mana gitu. Oke, mungkin segitu aja dulu. Sebelumnya aku selaku moderator pamit undur diri dan terima kasih kepada Kak Titi yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada acara podcast hari ini. Nah, sebelum kita uh, penutup gitu, pasti ada dokumentasi dan penyerahan sertifikat. Mungkin untuk Michael bisa dipersilahkan. Oke, berikut merupakan sertifikat yang akan diserahkan kepada Kak Titi Syarifatul Istiqomah sebagai narasumber pada acara podcast Kewirausahaan HMT Unsut dengan tema mendapatkan modal untuk memulai bisnis. Oke, mungkin kita bisa melakukan sesi dokumentasi ya Kak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih ya Kak Titi. Semangat terus Kak, sukses selalu. Wassalamualaikum Makasih warahmatullahi juga, wabarakatuh. Kak. Sukses dan sehat selalu ya.